Oke pemirsa, kita kembali lagi di Kopi Sore dan masih bersama saya Armin Nasri, ada Lisa juga dan juga ada Rifki yang pastinya juga Agam dan Inong dari Duta Wisata Aceh Besar yang sudah banyak sharing gitu ya sama kita di sini tentang pengalaman-pengalaman mereka yang wow ternyata luar biasa gitu ya, dan membuat saya juga pengen mendaftar jadi Duta Wisata. Tapi berbagi KTP dulu kali ya. Oke. Apa itu ya di luar sana. Oke, nah terus kalau untuk peran gitu ya dari bukan seorang sih, dari sepasang ya, sedap itu duta wisata gitu. Jadi nggak hanya di Aceh Besar tapi juga mungkin di Aceh PD atau dimanapun, bahkan mungkin di luar Indonesia, di luar Aceh maksudnya ya. Nah itu sebenarnya sejauh mana sih itu peran gitu, peran mereka terhadap kemajuan wisata di suatu daerah gitu. Nah mungkin bisa jadi sebuah riset juga ya untuk karena saya dosen, jadi saya pengen buat riset tentang itu gitu. Nah jadi kalau menurut kalian, dari opini kalian itu efektif nggak sih atau terbantu nggak sih gitu? Sangat efektif sih kalau menurut kami, karena di sini anak muda yang diajak. Karena jika pemerintah itu mungkin lebih mencari jalur kepada anak muda. Iya, kita ini ya, mungkin yang anak muda ya. Ya anak muda sih, masih ABG tepatnya, oke. Jadi di pariwisata sendiri atau menciptakan sebuah ajang pemilihan duta wisata itu adalah mencari jalur dari pemerintah ke anak muda. Jadi dari duta wisata secara anak muda dan dari duta wisata itu mendekatkan ke anak muda. Jadi secara tidak langsung pemerintah sebenarnya sudah mengajak anak-anak muda dengan mengadakan ajang pemilihan duta wisata. Oke, dan tentunya juga sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Oke, nah terus kalau untuk dari pertama terpilih dan sampai sekarang, kalau dari Lisa dan Rifki kayak udah maksimal nggak sih itu mungkin dalam mengemban tugas atau juga mungkin menunaikan kewajibannya gitu ya untuk berkontribusi lebih gitu, karena kan duta wisata gitu ya untuk Aceh Besar. Nah itu menurut Lisa masih ada yang harus diini lagi atau udah maksimal atau udah semana prosesnya? Belum maksimal ya, karena kami juga baru masih perlu digali lagi potensi-potensi yang mana lagi yang harus kami promosikan, kami perkenalkan kepada masyarakat. Nah ini karena Aceh Besar ini sangat luas gitu, pemerintah aja udah kewalahan gitu, apalagi kami ya. Iya benar. Jadi di sini kami harus sering-sering traveling ya, tentunya harus lihat tempat-tempat di mana yang belum terjamah oleh tangan-tangan manusia gitu. Jadi untuk kedepannya insya Allah kami akan mengembangkan lagi, tidak hanya di Aceh Besar saja tetapi juga Aceh tentunya. Kebetulan saja kami ada di Aceh Besar, makanya kami terpilih menjadi Agaminong Aceh Besar. Iya, tapi padahal itu tujuannya juga mungkin dari dari hati sendiri, pasti juga Aceh secara umumnya ya. Tentunya. Oke, nah jangan lupa juga untuk memperkenalkan Aceh PD gitu ya, karena itu memang wisatanya luar biasa sekali gitu ya. Jadi, nah apalagi sekarang kita lihat itu banyak di postingan di Instagram gitu. Jadi di Aceh Selatan, Aceh PD, dan tentunya juga apalagi di Aceh PD sekarang ini itu banyak yang tempat-tempat wisata yang meskipun saya juga berasal dari sana ya. Wow, ternyata ada gitu ya. Nah, jadi mungkin seperti air terjun Bidadari, terus juga pantai, apalagi di PD pokoknya banyak ya. Nah, itu juga sangat luar biasa sekali, itu pengaruh dari postingan-postingan di Instagram. Nah, oke, terus menurut dari Rifki dan Lisa sendiri, itu berarti pengaruh postingan atau juga sosial media dalam mempromosikan suatu wisata itu cara yang paling efektif juga ya? Itu menurut kami sih itu cara paling ampuh. Karena memang populasi yang terbesar sekarang ini menggunakan media sosial itu tidak hanya dari anak muda saja, tetapi juga orang-orang yang sudah tua juga ikut menggunakan media sosial. Nah di sini wadah yang paling tepat untuk kita memperkenalkan wisata-wisata kita, karena kalau kita menggunakan media cetak atau media lain itu menghabiskan waktu, kemudian banyak menghabiskan hal-hal yang lainnya. Tapi kalau media sosial kita hanya perlu menggunakan gadget saja, kita foto, buat caption yang keren gitu, langsung upload. Ya, straight to the point, langsung sampai gitu ya, di tengah. Ya, jadi apalagi juga generasi sekarang ya, kemana-mana tuh HP selalu dibawa atau diketekin, jadi kemana-mana jadi. Oke, nah terus tapi benar ya, itu sampai kalau nggak salah banyak itu yang selebritis mungkin dari public figure ya di Indonesia yang udah sering ke Lamreh ya. Iya, Bukit Lamreh. Ke Bukit Lamreh itu kan padahal dari dulunya mungkin belum terekspos, tapi dari pengaruh sosial media
media sosial ya, kebalik ya. Nah itu juga mungkin sampai semua orang juga tahu gitu. Nah bahkan mungkin dari hal-hal tempat-tempat baru, apalagi juga sekarang banyak akun-akun wisata dari wisata Aceh atau juga berbagai macam komunitas ya, yang itu sama-sama punya tujuan yang sama, termasuk juga mungkin dari Lisa dan Rifki juga gitu. Oke, nah terus kalau ini nih mungkin dari pengalaman pribadi juga, mungkin kalian dari memposting sesuatu ya di akun media sosial kalian ya. Nanti juga ada ini Instagram dari Rifki, Instagramnya apa? @onlyrifki. @onlyrifki. Kalau Lisa? Lisa Sahab 13. Lisa Sahab 13. Nah, ini pasti juga mungkin para pemirsa juga pengen pengen kepoin atau juga melihat itu kemana saja mereka yang udah pergi gitu ya. Nah, jadi ada di sini nanti bisa dilihat. Oke. Nah, terus kalian harus persetujuan dari mungkin dari dinas tertentu atau apa gitu, mungkin memposting sesuatu gitu, atau juga dalam publish atau juga mempromosi suatu tempat itu ada harus approval dari siapa dulu atau gimana sih, atau it's okay gitu karena kan itu akun kalian sendiri atau gimana? Untuk akun pribadi tidak ada, tapi kita lebih memperhatikan seperti hal-hal yang harus dihindari. Kita posting sebuah foto seperti nilai-nilai SARA atau hal lainnya, jadi kita lebih ke situ sih. Tapi kalau dari pemerintah itu nggak ada, karena akun pribadi, kecuali akun pemerintah atau mungkin akun sebuah komunitas yang kita kelola, itu kita lebih memperhatikan bahasanya, foto-foto yang diupload juga. Oke, nah berarti secara nggak langsung itu udah udah menjadi sebagai self filter juga ya. Nah karena kita juga sebagai duta wisata, mungkin Lisa dan Rifkinya yang tentunya juga harus memberi nilai plus gitu. Nah jadi agak suatu beban juga ya, bukan beban sih sebenarnya, tanggung jawab ya. Nah supaya juga nggak yang macam-macam gitu ya, dan juga harus dipilih supaya juga bisa menjadi contoh buat teman-teman semuanya. Oke, nah terus kalau mungkin pengalaman yang paling menarik nih sebelum kita mungkin pesan-pesan sama pemirsa di rumah, kalau dari Lisa sendiri nih selama mengikuti dari proses atau juga sampai sekarang, itu pengalaman yang paling sampai sekarang juga masih diingat selama menjadi duta wisata Aceh Besar ini apa sih gitu? Pengalamannya sih seperti yang saya katakan tadi, bertemu dengan orang-orang hebat yang sebelumnya tuh pengen ketemu sama ini, menteri ini gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang ini udah kesampaian. Gitu. Kemudian juga pengen ke tempat yang belum terjamahkan, alhamdulillah sekarang udah kesampaian juga. Iya, jadi lebih banyak pengalaman yang nggak didapat sebelumnya ya. Iya. Oke, terus kalau dari Rifki sendiri pengalaman yang masih paling berkesan gitu sama proses sebagai dari proses dan bahkan sudah menjadi duta wisata sekarang ini. Untuk sedikit proses sih banyak pengalaman yang saya dapatkan. Sebagai duta wisata pasti berbeda dengan pengalaman di luar sebagai seorang duta wisata. Jadi untuk masyarakat khususnya anak muda, kalian juga tidak harus menjadi seorang duta wisata untuk memperkenalkan potensi daerah yang kalian miliki, khususnya Aceh Besar kalau saya sekarang ini. Tapi ketika kalian menjadi seorang duta wisata, kalian juga memiliki sebuah tanggung jawab yang besar, dan kalian juga didukung oleh masyarakat-masyarakat lainnya, lapisan-lapisan masyarakat baik pemerintah ataupun anak-anak muda lainnya untuk lebih memperkenalkan. Jadi untuk kalian yang masih muda nih, nggak ada salahnya kalau kalian ikutan ajang pemilihan duta pariwisata. Oke, apalagi juga sekarang banyaknya vlog gitu ya. Nah, jadi itu media paling ampuh ya. Ya, benar. Jadi bisa menghasilkan dan tentunya juga bisa membantu meningkatkan pariwisata Aceh di mata dunia bahkan ya. Oke, nah yang terakhir nih pesan-pesan buat pemirsa di rumah sebelum kita pamitan dari Lisa dan Rifki, mungkin lebih spesifik tentang keberlangsungan atau juga untuk meningkatkan wisata Aceh. Langsung aja nih Lisa pesan-pesannya. Pesan-pesannya sih dari Lisa sendiri untuk menghimbau masyarakat untuk menjaga daerah kita, daerah tercinta kita ini, jangan buang sampah sembarangan. Kita harus meningkatkan lagi potensi yang sudah ada di daerah kita, karena alhamdulillah Aceh ini tidak perlu lagi tempat-tempat wisata yang harus dibuat seperti daerah-daerah lain. Kita sudah diberikan oleh Allah, dirahmatkan oleh Allah tempat-tempat wisata yang luar biasa indahnya, tinggal kita kembangkan lagi. Insya Allah kedepannya kita menjadi tempat wisata yang best, insya Allah. Oke, amin. Oke, dari Rifki nih pesan-pesannya. Kalau dari saya sama agak sedikit berbeda dari Lisa, karena Aceh sendiri itu kata Lisa juga memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Nah,
apa salahnya sebagai anak muda kita menjaga apa yang sudah diberikan dan terus memperkenalkan kepada khalayak ramai tentang apa yang Aceh miliki. Jadi terus perkenalkan wisata-wisata baik budaya, sejarah, serta tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Aceh dan tetap jaga kebersihan pastinya ya. Karena itu salah satu poin penting yang membuat seorang wisatawan nyaman ketika berkunjung ke tempat wisata, khususnya di Aceh. Gitu ya. Iya, nah jadi kan karena apa itu menjadi tapi lebih kepada ini ya menjaga kebersihan gitu ya. Kebersihan karena ketika seorang wisatawan berkunjung ke tempat wisata contohnya, ketika melihat sampah itu adalah hal yang sangat mengganggu dan membuat mereka nggak nyaman karena kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Benar sekali. Apalagi itu di kawasan Gurte ya, itu di bawah-bawah tuh, itu menjadi PR juga itu. Iya. Seorang duta wisata itu bukan hanya menjaga daerah-daerah kita dari sampah gitu ya, tapi kita harus melestarikan budaya dan adat yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita. Iya, that's the point. Nah, jadi jangan sampai hilang, jangan sampai dipatenkan sama orang ya, baru ribut ya, itu kebiasaan orang kita. Oke, terima kasih banyak ini untuk waktunya Rifki dan juga Irna Maulisa yang pastinya juga teman-teman atau juga Agam dan juga Inang dari Aceh Besar untuk Duta Wisata 2017 ini, dan mudah-mudahan juga sharing pengalaman kita di episode Kopi Sore kali ini memberikan inspirasi dan tentunya juga pelajaran yang baru, sesuatu yang baru untuk pemirsa di rumah. Oke, langsung dari Studio Beyond TV, saya Armen Nasri. Saya Irna Maulisa. Saya Rifki. Ya, kita bertiga pamit. Kita mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan insya Allah kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.